Di pertemuan ke-6 ini ada 3 topik ya. Yang pertama adalah tentang skor Z. Ya, jadi skor Z itu nanti dia sejenis mentransformasi ya. Jadi ada variabel asli, katakanlah nilai ujian, maka nanti dia bisa dikonversi menjadi variabel baru yang katakanlah kita sebut sebagai skor Z ya. Nah, nanti hasil dari transformasinya itu nanti mudah sekali untuk interpretasinya. Ya, katakanlah nanti kalau skor Z-nya positif, maka artinya data asli si orang itu dia lebih tinggi dari rata-ratanya. Nah, kalau skor Z-nya negatif, maka si data asli orang itu, katakanlah nilai ujian dari orang itu, dia lebih rendah dari rata-ratanya. Lebih lanjut lagi nanti dia lebih tinggi atau lebih rendahnya itu berapa kelipatan S-nya ya, simpangan bakunya ya. Ini dan satu hal lagi, kalau kita transformasi X ini menjadi skor Z, maka nanti dipastikan skor Z ini rata-ratanya akan menjadi 0 ya, kalau kita hitung rata-rata dari hasil transformasinya, dan kemudian simpangan bakunya akan menjadi 1 ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang atas ini adalah data asli ya. Lihat kisarannya dari sekitar 40 sampai 96 ya. Rata-ratanya mungkin di sini di sekitar 60 sekian. Tapi ketika kita transformasi menjadi skor Z ya, maka nanti rata-ratanya tengah-tengahnya akan jatuh di angka 0 ya. Nah, kemudian kisarannya ya, kisarannya yang dalam hal ini kita lihat dari simpangan bakunya itu akan sama dengan 1. Tetapi secara umum polanya ya, pola distribusinya ini sama. Pola distribusinya sama. Yang beda hanya nilai-nilai sumbunya saja, tapi pola distribusinya sama. Ada satu titik di paling kiri, kemudian titik kedua ya, ini sama persis dengan data asli. Dilihatkan dengan dot plot di sini ya. Nah, di sini tadi ya. Nanti dipastikan kalau kita mentransformasi menjadi skor Z, maka rata-rata dari skor Z-nya akan bernilai 0 dan simpangan baku dari skor Z-nya akan bernilai 1. Ya. Kemudian nanti kalau kita mau balik ya, saya mempunyai nilai skor Z-nya ya, maka nilai aslinya bisa kita telusuri kembali gitu ya. Jadi kalau seseorang itu nilai skor Z-nya sudah diperoleh, kemudian kita ingin membalik mencari nilai data aslinya, ya bisa dibalik menggunakan rumus ini ya. Nah, kemudian ini maknanya ya, maknanya. Jadi kalau ada seseorang dengan nilai skor Z sekian, maka maknanya apa gitu. Di sini dicontohkan ada seseorang dengan nilai skor Z min 2 ya, maka kita bisa telusuri kembali nilai aslinya. Oh, ternyata nilai aslinya 70 ya. Kemudian apa makna dari angka 2 ini dalam hal ini min 2? Min 2 ini artinya nilai si orang itu yang bernilai X-nya 70 ini, dia letaknya adalah 2 kali simpangan baku di bawah. Ya, di bawah rata-rata. Kalau dia Z-nya min 1 artinya 1 kali simpangan baku di atas, masih di bawah rata-ratanya kalau yang masih negatif. Kalau plus berarti plus 1 kali simpangan baku di atas rata-ratanya. Sini dicontohkan rata-ratanya 100. Jadi kalau dia data aslinya 115, ini menunjukkan bahwa si orang itu
nilainya 1 kali simpangan baku di atas rata-rata. Di sini dicontohkan simpangan bakunya 15 ya. Oke, kemudian yang kedua adalah koefisien variasi. Koefisien variasi ini rumusnya adalah simpangan baku dibagi nilai rata-rata dimutlakkan. Karena rata-rata memungkinkan nilainya negatif, tapi ketika menghitung koefisien variasi ini, nilai rata-ratanya harus diberi tanda mutlak. Artinya dicari nilai positifnya saja. Nah, nanti nilai KV ini sebagaimana namanya gitu ya, dia mencerminkan variasi. Jadi kalau nilai KV-nya besar, berarti nilai variasi dari kelompok data itu besar, ya. Demikian juga selanjutnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah koefisien kemiringan. Nah, dalam hal ini dengan yang namanya Bowley, ya. Jadi ini angka Bowley ini nanti mencerminkan si distribusi data kita ini apakah miring ke kiri, ya. Contohnya yang ini yang paling kanan, ini miring ke kiri, negatif skew, ataukah miring ke kanan, positif skew, ataukah tidak miring, ataukah simetrik. Itu nanti dicerminkan oleh nilai dari Bowley-nya. Kalau dia simetrik nilainya mendekati angka 0, kalau miring ke kanan dia positif, lebih dari 0, kalau miring ke kiri dia negatif. Oke, sekarang kita coba akan demokan menggunakan JAS ya. Oke, katakanlah saya ada punya data, misalnya data tentang umur ya. Nah, ini data umur. Ini umur dari 20 orang responden ya, umur dari 20 orang responden. Katakanlah saya ingin menghitung skor Z-nya. Nah, untuk menghitung skor Z-nya tinggal klik tanda plus di sini ya. Artinya kita mau menambahkan kolom, klik. Katakanlah misalnya saya beri nama variabelnya adalah Z ya. Beri nama variabel Z. Cara membuat kolom barunya saya menggunakan perintah ini ya, perintah R. Define column through R code, jadi menggunakan perintah R ini. Saya klik ya, yang R ini. Kemudian pilih ininya scale, tipenya scale karena umur adalah scale, maka otomatis nanti Z-nya juga scale ya. Kemudian create column. Nah, sekarang lihat di sini ada kolom kosong ya. Kolom kosong Z ya. Yang kita akan hitung dari umur ya. Kita akan hitungnya dari umur. Sebentar tadi teh. Iya betul. Kita akan hitungnya dari umur. Oke. Kita enter ini. Nah, di sini ya, kita ketikkan di sini. Jadi di sini ada perintah compute kolom Z. Jadi kita mau membuat kolom baru ya, diberi nama Z. Di sini ya di kolom ketiga, yang mana Z ini adalah transformasi skor Z dari umur. Berarti kita kasih perintahnya adalah scale. Nah, ini perintahnya scale dalam kurung umur. Ya. Jadi ini maksudnya adalah buatlah variabel baru Z yang merupakan transformasi Z dari variabel umur. Ya. Untuk bisa membuat transformasinya menggunakan perintah namanya ini scale. Ya. Ini adalah perintahnya. Perintah sekali ini nanti akan mentransformasi Z seperti yang dijelaskan di slide. Oke, saya tinggal klik saja sini. Nah, udah langsung tuh lihat ya. Udah dia buatkan langsung variabel baru Z-nya. Jadi yang ada di sini adalah nilai-nilai dari skor Z-nya.
Tadi di depan udah dijelaskan kalau dia negatif berarti nilai umur dari responden itu adalah sekian simpangan baku di bawah ya, atau lebih kecil dari rata-ratanya. Kalau dia positif misalkan seperti ini, dia nilainya orang ke-18 yang usianya 49 tahun, dia nilainya 1,491 kali simpangan baku di atas rata-rata. Oke, sekarang coba kita hitung statistik deskriptifnya ya. Deskriptif kita panggil umur. Nah, lihat ya. Ini adalah statistika deskriptif dari variabel umur. Rata-ratanya di 32,550, simpangan bakunya di 11,651. Kalau saya tambahkan yang Z ya. Saya tambahkan juga. Nah, lihat yang Z. Lihat rata-ratanya ini dibacanya adalah 2,407 kali 10 pangkat min 16. Kalau 10 pangkat min 16 artinya 16 angka di bawah koma. Berarti kecil banget. 0,00000 terus ya. Kemudian nanti 2407. Ini menunjukkan rata-rata dari Z ini mendekati angka 0 gitu ya, sebagaimana tadi dijelaskan di slide bahwa transformasi Z akan mengubah rata-ratanya menjadi 0. Kemudian yang kedua, simpangan bakunya Z, simpangan bakunya menjadi 1 sebagaimana tadi dijelaskan ya, bahwa dari variabel umur ditransformasi menjadi Z, hasilnya seperti ini, rata-ratanya menjadi 0, simpangan bakunya menjadi 1. Kemudian masing-masing responden dia mempunyai skor Z-nya sendiri. Responden ke-1 skor Z-nya minus 1,2488 sekian. Kemudian apa makna dari skor Z ini? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau negatif berarti dia di bawah rata-rata aslinya. Kalau positif berarti di atas rata-rata aslinya. Berapa kelipatan S-nya ya, berapa kelipatan simpangan baku di atas atau di bawah rata-rata. Oke. Sekarang kita akan praktekkan selanjutnya adalah untuk koefisien variasi ya. Untuk koefisien variasi, kembali saya ke deskriptif sini ya. Saya panggil variabelnya adalah umur ya. Ya. Karena koefisien variasi ini biasanya lebih bermakna kalau dalam rangka perbandingan, maka saya akan bandingkan berdasarkan jenis kelamin. Yang JK ini saya gunakan sebagai split. Split itu artinya dia pecah gitu ya. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Lihat hasilnya ya. Oke, jadi ini adalah statistika deskriptif berdasarkan dua kelompok, yang kiri laki-laki, yang kanan perempuan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau hitung manual, koefisien variasinya kan tinggal hitung aja di sini. Simpangan baku yang laki-laki itu 13,632 bagi dengan nilai mutlak dari rata-rata yang laki-laki dari 32,125. Nanti kalian peroleh koefisien variasinya. Ya, demikian juga yang perempuan. Tapi untungnya di JAS ini disediakan ya checklist untuk menghitung koefisien variasi di sini nih ya. Tinggal checklist saja coefficient of variation. Nah, kita bisa lihat hasilnya ini ya, ada nih tambah. Oke. Sepintas kita bisa lihat bahwa koefisien of variation dari umur kelompok laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Di sini koefisien variasi yang laki-laki itu 0,424, yang perempuan ini 0,328. Ya. Jadi sepintas keragaman usia responden laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan yang perempuan.
Oke, itu yang kedua tentang koefisien variasi. Kemudian yang terakhir yaitu koefisien Pauli. Nah, kita tinggal menambahkan saja kuartil. Karena tadi rumus dari Pauli itu kan, coba kita lihat kembali ya. Rumus dari Pauli itu, nah ini ya, dia kan kuartil tuh, lihat. Q3 ditambah Q1 dikurangi 2 kali Q2 dibagi Q3 dikurangi Q1. Ini ya. Jadi kalau kita tahu berapa Q1-nya, berapa Q2-nya, berapa Q3-nya, otomatis Paulinya bisa kita hitung. Ya. Nah, ini kita akan lihat di JAS. Ya. Kita keluarkan saja nilai-nilai kuartilnya, ya. Kita keluarkan dengan menceklis kuartil ini ya, kuartil. Checklist saja kuartilnya. Ini checklist kuartilnya. Checklist, nah ini ya. Oke, sekarang udah bertambah tuh, ya. Outputnya ditampilkan persentil ke-25. Persentil ke-25 ini adalah kuartil 1, Q1. Kemudian persentil ke-50 ini adalah Q2 ya, kuartil kedua. Dan yang terakhir persentil ke-75 ini adalah kuartil 3. Nanti tinggal masukin aja ya. Untuk kelompok laki-laki Q1-nya 22,75, Q2-nya 26,5, Q3-nya 43. Dari ini semua kita bisa hitung berapa koefisien kemiringan Pauli-nya ya dengan menggunakan rumus yang tadi. Coba lihat ya, bentuk kemiringannya gimana? Apakah negatif ataukah 0? Kalau 0 artinya simetrik, ataukah dia positif ya. Hitung secara manual dari nilai-nilai kuartil ini. Karena sayangnya di JAS tidak menyajikan pilihan untuk menghitung Pauli ya. Di sini ada skewness tetapi bukan Pauli ya. Di sini ada skewness tapi bukan Pauli. Coba kalau saya cek di sini ya. Ini tidak sama persis dengan yang Pauli. Nah, dia cuma mengeluarkan di sini skewness-nya ini 0,648 dan 0,646. Hampir mirip sih sebenarnya. Ya. Dua-duanya positif. Dua-duanya positif. Tetapi ini bukan yang Pauli, ya. Oke. Mungkin itu saja ya materinya.